Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, hari ini bertemu dengan saya, Bapak Tova. Hari ini saya akan memberikan materi pelajaran geografi kelas 10 pada KD, dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Jadi yang akan kita bahas pada materi ini adalah tentang air. Apa itu air? Air merupakan unsur pokok dalam kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi, baik berupa zat padat maupun zat cair. Diperkirakan sekitar 97,2% air tersimpan di lautan, serta 2,80% berada di daratan dan atmosfer. Dan hampir 70% permukaan bumi tertutup oleh air, sedangkan 70% berupa daratan. Jadi untuk air ini sebenarnya untuk perbandingan antara lautan dengan daratan itu adalah 70:30. Jadi untuk airnya ini adalah 2/3 bagian, sedangkan daratan adalah 1/3 bagian. Pengertian hidrologi. Hidrologi berasal dari kata hidros dan sper. Hidros adalah air, sper artinya lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan atau bagian fisik muka bumi yang berguna bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi air ini merupakan salah satu komponen yang sangat kompleks dan pasti digunakan oleh makhluk hidup untuk kehidupan, untuk aktivitas dan sebagainya. Jadi tidak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air. Maka di sini air adalah sebagai sumber komponen yang utama juga di sini. Kemudian di sini kita akan bahas tentang proses siklus hidrologi. Jadi dalam hidrologi ini ada istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Ini ada beberapa istilah, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada evaporasi, yaitu penguapan dari benda-benda abiotik dan merupakan proses perubahan wujud air menjadi gas. Jadi evaporasi ini adalah penguapan dari benda-benda mati gitu. Kemudian transpirasi. Transpirasi adalah proses pelepasan uap air dari tumbuh-tumbuhan. Untuk transpirasi ini juga adalah penguapan tetapi berasal dari makhluk hidup atau biotik. Kemudian evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Jadi air yang menguap dari tumbuhan, dari laut, dari daratan, dari batuan bercampur menjadi satu menjadi evapotranspirasi. Kemudian kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air. Untuk proses kondensasi ini adalah berubahnya air menjadi awan. Kemudian presipitasi. Presipitasi adalah jatuhnya air menjadi titik-titik hujan. Jadi ketika air yang jatuh dari awan itu namanya adalah presipitasi. Kemudian runoff. Runoff yaitu pergerakan air di permukaan tanah. Jadi air yang mengalir di atas tanah yang bisa dilihat dengan mata, itu adalah runoff. Kemudian infiltrasi. Infiltrasi adalah perembesan atau masuknya air ke dalam tanah. Jadi air yang masuk ke tanah secara vertikal, itu kita katakan infiltrasi. Kemudian perkolasi, yaitu pergerakan air di bawah tanah. Untuk pergerakan air di bawah tanah ini tidak bisa dilihat dengan mata dan pergerakan airnya ini cenderung horizontal gitu. Kemudian saya lanjutkan 3 jenis siklus hidrologi. Jadi ada 3 siklus. Yang pertama adalah siklus pendek, yang kedua adalah siklus sedang, yang ketiga adalah siklus panjang. Untuk siklus pendek anak-anak bisa melihat gambar di depan. Jadi saya mulai dari air laut yang mengalami penguapan, kemudian membentuk awan menjadi kondensasi, kemudian bergerak, berpindah tempat tapi hanya sedikit atau bergeser, kemudian jatuh menjadi air hujan, dan akhirnya menjadi air laut dan muter terus dalam jangka waktu yang cepat dan pendek. Ini kita namakan siklus pendek. Kemudian yang kedua siklus sedang. Siklus sedang yaitu waktunya lebih lama dan tempatnya agak lebih luas daripada siklus yang pendek.
Untuk siklus sedang ini penjelasannya, misal kita mulai dari air laut yang mengalami evaporasi, kemudian membentuk awan, awan bergeser ke daratan. Nah, kemudian di situ terjadi hujan, airnya masuk ke tanah, ada air yang masuk ke sungai, ada yang mengalir di atas tanah, kemudian kembali ke lautan. Nah, itu merupakan siklus sedang. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau tadi hanya terjadi di laut, kalau ini terjadi di daratan atau pesisir, seperti itu. Kemudian siklus panjang. Nah, untuk siklus panjang ini lebih kompleks. Jadi hampir semua komponen atau istilah yang saya sebutkan tadi itu ada di dalamnya. Sebagai contoh, misal terjadi penguapan pada laut, adanya evaporasi, kemudian membentuk awan, awan bergerak ke daratan, ada yang bergerak ke gunung, ada yang ke lembah, ada yang ke danau, ke sungai, kemudian jatuh di daratan, ada yang masuk ke cekungan misalnya, ada yang masuk ke tanah atau merembes, ada yang masuk ke sungai, terjadinya infiltrasi, perkolasi, evaporasi. Nah, semuanya ini hampir terjadi di siklus panjang. Nah, jadi untuk siklus panjang ini lebih kompleks. Nah, seperti pada gambar ini. Kemudian saya lanjutkan jenis-jenis laut. Nah, jenis-jenis laut yang pertama menurut proses terjadinya. Nah, ada 3. Yang pertama adalah laut regresi, yaitu laut yang terbentuk karena penyempitan laut atau pengangkatan daratan pada daerah yang luas. Kemudian yang kedua adalah laut transgresi, yaitu laut dangkal yang terjadi karena permukaan air laut naik atau daratan turun dan tergenang air dan memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Kemudian selanjutnya adalah laut ingresi, yaitu laut yang sangat dalam terjadi karena dasar laut mengalami penurunan. Nah, kemudian jenis laut menurut letaknya. Yang pertama adalah laut tepi, yaitu laut yang letaknya di tepi benua dan terpisah dengan lautan oleh adanya deretan pulau. Kemudian yang kedua adalah laut pertengahan, yaitu laut yang terletak di antara benua. Kemudian yang ketiga adalah laut pedalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua. Nah, kemudian laut menurut kedalamannya. Nah, kalau untuk laut menurut kedalamannya ini kita membahas laut berdasarkan letak kedalaman secara vertikal. Nah, jadi kita bahas bagian-bagian laut mulai dari yang pertama adalah zona litoral, yaitu daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut. Nah, jadi zona yang berada di pesisir, tempat terjadinya pasang surut air laut, pasang naik air laut, nah itu merupakan zona litoral, zona yang bisa dilihat oleh mata ketika kita berada di pantai gitu. Kemudian yang kedua zona neritik, zona yang memiliki kedalaman 200 meter, sinar matahari dapat menembus dan merupakan tempat berkumpulnya ikan. Nah, jadi misal setelah zona litoral kita melakukan penyelaman sejauh 200 meter, nah itu merupakan zona neritik. Kemudian selanjutnya zona batial. Zona ini merupakan wilayah laut yang memiliki kedalaman 200 sampai 2000 meter dan sinar matahari tidak dapat menembus ke dalamnya. Nah, jadi zona batial ini di bawahnya neritik, semakin dalam lagi. Kemudian zona yang paling dalam lagi yaitu zona abisal, yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter dan memiliki suhu yang dingin dan tekanan air yang sangat besar. Nah, zonanya ini sangat dalam sekali, bahkan di sana tidak ada sinar matahari yang masuk, di sana tekanannya besar. Nah, karena merupakan zona yang sangat dalam. Nah, ini adalah gambaran dari zona kedalaman laut. Mungkin anak-anak bisa perhatikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari zona litoral, zona neritik, zona batial, zona abisal. Kemudian saya lanjutkan keadaan fisik laut. Yang pertama adalah suhu air laut. Nah, suhu air laut yaitu faktor penting yang mempengaruhi organisme di lautan. Karena air laut ini dapat memiliki suhu yang berbeda-beda tergantung dari misal pancaran sinar matahari. Nah, sebagai contoh misal siang hari akan lebih panas daripada malam hari.
Kemudian saya lanjutkan yang kedua adalah arus laut, yaitu gerakan air laut yang dipengaruhi oleh angin, kadar garam air laut, perbedaan suhu, pasang naik dan pasang surut air laut. Dan yang ketiga adalah gelombang laut, yaitu alunan permukaan air yang ditimbulkan oleh angin. Yang keempat adalah pasang surut air laut, naik dan turunnya air laut secara beraturan, waktunya pada periode 24 jam 50 menit. Dan saya lanjutkan batas laut. Batas laut ini merupakan zona laut yang kita tarik menggunakan garis lurus secara horizontal. Nah, kalau yang tadi kedalaman secara vertikal, kalau yang batas laut adalah secara horizontal. Nah, di sini batas laut yang pertama adalah batas laut teritorial, yaitu batas yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, kemudian yang kedua adalah batas landas kontinen, yaitu batas bagian benua yang berada di bawah permukaan laut dengan kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, merupakan zona perairan laut yang diukur sejauh 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan gambar ini. Nah, jadi kalau kita tarik garis lurus, nah ini ada zona-zona laut seperti yang sudah saya terangkan tadi. Nah, kalau 12 mil itu laut teritorial, kemudian kalau 200 mil itu adalah zona ekonomi eksklusif kayak gitu. Nah, untuk landas kontinen itu adalah batas benua yang ada di bawah laut yang tidak bisa dilihat dengan mata. Gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan morfologi dasar laut. Nah, morfologi ini merupakan bentuk muka laut. Nah, jadi di dalam laut itu ada apa saja? Nah, ini ada yang pertama adalah paparan benua, yaitu dasar laut dangkal yang melandai dengan kedalaman rata-rata 200 meter dan terletak di sepanjang pantai suatu benua. Dan yang kedua adalah palung laut. Nah, palung laut adalah dasar laut yang dalam, dalamnya itu lebih dari 5.000 meter, sangat sempit dan berdinding curam. Nah, ini bisa kita katakan jurang lautnya. Kemudian lubuk laut, yaitu dasar laut yang membentuk cekungan. Kemudian gunung laut, yaitu gunung yang berada di dasar laut. Nah, yang selanjutnya atol, yaitu karang laut yang berbentuk seperti cincin besar. Kemudian ada lagi laguna, yaitu bagian laut dangkal yang berada di tengah atol. Dan selanjutnya adalah manfaat laut. Nah, jadi untuk manfaat laut bagi manusia, bagi kehidupan, yang pertama adalah sebagai tempat mata pencarian, khususnya nelayan, karena nelayan kalau mencari ikan ke laut. Kemudian selanjutnya adalah arus konveksi laut, sehingga terjadi tempat berkumpulnya ikan. Nah, jadi di dalam laut itu ada arus panas dan arus dingin yang bertemu, sehingga di situ akan berpotensi berkumpulnya ikan, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya ikan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah arus pasang naik dan turun sebagai pembangkit listrik. Nah, di sini tenaganya bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Kemudian selanjutnya adalah sarana penyebar tumbuh-tumbuhan. Jadi misal ada benih atau bibit yang ikut terbawa arus laut sampai ke negara lain atau sampai ke daerah lain, nah itu bisa menyebarkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian sebagai sarana pariwisata, nah, karena sekarang wisata pantai, wisata laut itu sangat terkenal khususnya di Indonesia, dan ini adalah potensi yang besar bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian sarana transportasi, yaitu naik kapal, naik perahu, dan sebagainya. Kemudian tempat penghasil garam dapur, ini adalah profesi yang dilakukan oleh petani garam. Kemudian yang terakhir sebagai penghasil mineral, ya, contohnya adalah minyak bumi. Jadi untuk pengeboran minyak itu mengambil di bawah laut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.